kita ini di muka bumi hanya ada dua jalan. Harus ditentukan jalan mana yang ibu mau ambil. Yang pertama jalan yang benar, yang kedua jalan yang salah, dan tidak ada jalan yang ketiga. Jalan yang benar adalah jalannya Allah Azza wa Jalla. Beriman kepada Allah, tunduk kepada syariatnya, ya, menikmati apa yang dihalalkan, meninggalkan apa yang dilarang, dan ujungnya akan mendapatkan surga yang abadi. Dan surga dengan segala macam kenikmatannya. Saya sudah sebutkan pada bulan yang lalu, kalau mau kembali ke playlist YouTube kami, itu sudah pernah kami bedah buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Ada 30 bab tentang surga, 33 bab tentang neraka. Tinggal cari di playlist YouTube kami, klik lalu cari buku bedah Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. Panjang lebar kita jelaskan dari pintu gerbangnya surga, taman-tamannya, permadaninya, dipan-dipannya, para pelayan-pelayannya, istanahnya, sungai-sungainya, segala macam hal. Kenikmatan yang abadi, dan itu hanya sedikit berusaha di dunia dengan ibadah sebagaimana yang kita paparkan dan akhirnya masuk ke sana abadi selamanya. Di dunia ini kepemilikan sementara. Ibu punya motor, mobil, rumah atas nama ibu. Tapi begitu kita meninggal, selesai. Pindah ke tangan orang. Berapa banyak rumah yang sudah kita beli misalnya, atau kendaraan tadinya atas nama orang lain. Tapi udah selesai. Seperti itulah. Tapi di akhirat, di surga, itu kepemilikan abadi. Sekali kita punya istana itu, selamanya milik kita. Tidak ada pindah tangan lagi. Karena tidak ada kematian lagi. Makanya Allah selalu hubungkan surga dengan khalidina fiha, kekal di dalamnya, kekal di dalamnya. Supaya orang berpikir, ini kepemilikan abadi. Dan ini satu hal yang luar biasa. Tidak perlu takut mati, tidak perlu takut tua. Kata Nabi SAW, orang yang masuk surga tidak akan habis masa mudanya. Tidak akan sakit fisiknya. Bahkan Nabi SAW mencikal lebih dalam. Tidak ada meludah, tidak ada beringus. Gak ada yang jorok-jorok lagi gitu. Bahkan makanan dan minuman yang mereka konsumsi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari kasturi. Gak ada WC di surga. Kita gak butuh itu. Kita makan makanan, gak ada di kotoran. Kalau yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Keluar dalam bentuk peluh atau keringat, itu lebih wangi dari kasturi. Jadi, kehidupan abadi yang luar biasa. Dan saya sarankan buat diri saya dulu. Kemudian ibu-ibu sekalian juga selalu ulang-ulangi. Dengarkan tentang ceramah surga, tentang neraka. Jadi kita tahu ini loh, tujuan utama saya itu. Nah, dengan mengikuti jalannya Allah, syariat Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dapat itu. Itu sifatnya sebentar sekali. Kata Nabi SAW, sungguh demi zat yang jiwaku dalam genggamnya, maksudnya demi Allah, surga itu lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sendal kakinya sendiri. Tali sendal. Dan neraka lebih dekat kepada seseorang dari kalian daripada tali sendalnya sendiri. Ini Nabi SAW jelaskan agar seseorang faham. Sedikit sholat, puasa, ibadah, ajal datang, mati masuk surga. Kan sebentar sekali. Orang buat dosa, zina, riba, mengganggu orang, segala macam, mati masuk neraka. Begitu gampangnya orang masuk surga, begitu gampangnya orang masuk neraka. Maka harus kita hati-hati sekali. Waktu kita terbatas, harus jeli. Ya. Kalau Allah berikan ketampanan, kecantikan, kekayaan, kedudukan, bukan untuk melanggar, bukan untuk maksiat. Ya. Tapi untuk justru digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah gambarkan Nabi Yusuf AS, manusia tertampan di dunia, dipakai untuk ibadah kepada Allah. Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi, para sahabat, para sahabiat, mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah SWT. Dan itu akhirnya mereka bahagia di dunia, mereka juga akan dapatkan yang terbaik di akhirat. Sementara orang-orang yang kafir, ya, mereka walaupun tampan, mereka walaupun cantik, akhirnya habis kehidupan mereka dalam kemaksiatan. Di dunia mereka rugi, di akhirat mereka juga rugi. Nanti akan kita paparkan lebih panjang lebar tentang masalah efek amal soleh dan efek daripada dosa itu. Kembali ke poin tadi dulu. Jalan pertama jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ujungnya kalau ibu patuh kepada Allah akan masuk ke dalam surga abadi. Dan itu sangat mudah. Tidak ada yang sulit. Kayak tadi sholat duhur sebentar sekali. 5-10 menit selesai. Duduk majelis semua 1 jam, 2 jam, 1 jam selesai. Sebentar mungkin keluar apa berzikir, sebentar lagi silaturahim keluarga, sebentar bakti sama orang tua, sebentar ziarah ziarah kuburan misalnya, sebentar jenguk orang sakit, apa saja, semuanya mudah dan enak saja dilakukan gitu. Meninggal, ajal datang yang kita tidak tahu kapan datangnya, bisa hari ini, bisa detik ini, bisa lusa, bisa kemudian kita akan dapatkan surga tersebut. Juru bicaranya Allah yang menyampaikan apa yang Allah inginkan supaya kita masuk ke dalam surga, para nabi-nabi dan rasul. Dan penyambung lidah para nabi dan rasul adalah para ulama dan para da'i. Ibu-ibu hadir di pengajian begini, ya, atau pengajian yang lainnya, siapa saja da'i yang menyampaikan, siapa saja seorang alim menyampaikan, maka pasti dipandu. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, buat ini bu, jangan buat ini bu, kan gitu. Maka itu jalannya para rasul, itu ajaran para rasul, dan juga akan menyampaikan kita ke jalan Allah, ujung-ujungnya surga. Ini jalan yang benar. Nggak ada jalan yang ketiga, nggak ada jalan yang kedua untuk benar, cuma satu ini saja.
Sibuk dengan amal soleh, belajar dari para ulama dan alim, itu adalah jalannya para nabi-nabi dan akhirnya mengajur kita ke jalan Allah dan ujungnya surga. Yang kedua jalan sesat, dan jangan disentuh jalan ini. Jalannya iblis, nggak ada jalan ketiga. Iblis ini golongan yang fasik dari kalangan jin. Memang Allah sudah bocorkan dalam surah Al-Baqarah bagaimana dia membangkang kepada Allah Azza wa Jalla waktu disuruh sujud kepada Adam dan seterusnya. Intinya orang ahli neraka ya iblis. Dia pemimpin orang-orang di neraka nanti. Dia akan memandu orang ke neraka. Neraka dengan segala macam siksaannya. Orang yang anggap neraka itu ringan itu orang bodoh sekali. Ya, saya sering kasih contoh di pengajian kalau kita pakai korek gas kecil. Tentu ini tidak boleh dijalankan ya. Tapi cuma dikasih ilustrasi. Kalau kita bakar korek gas kecil dan kita taruh jempol kita saja, hitungan detik sudah panasnya luar biasa. 1 menit bisa matang ini, butuh operasi untuk mengembalikan, itu pun belum tentu sempurna kulit kita. Itu baru sedikit. Bagaimana kalau seluruh tubuh dibakar dengan api, disiksa, tidak ada kematian. Untuk orang masuk surga, masuk neraka nggak ada kematian. Jadi yang nikmati nikmat selamanya, kalau yang siksa selamanya, ini berat sekali. Kecuali orang-orang yang memang orang muslim yang banyak dosanya, dibersihkan dulu baru masuk ke dalam surga. Tapi itu pun kita tidak tahu berapa ribu tahun mereka masuk ke neraka. Kalau bisa kita tidak lalui neraka langsung masuk surga, kenapa harus melalui neraka dulu? Gitu kan? Jadi nggak ada manfaatnya sama sekali. Ini kalau ngikutin jalannya iblis, pasti ke neraka itu. Pasti ke neraka. Tidak ada sama sekali kenikmatannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, La yadhukunal mauta illa mautatal ula. Mereka nggak rasakan mati kecuali mati yang pertama saja. Di dunia saja, jadi tidak akan mati selamanya. Juga kata Nabi SAW, nanti akan didatangkan oleh malaikat satu sosok menyerupai domba. Kemudian sosok malaikat itu akan memanggil seluruh ahli surga dan mereka mendengarkan suaranya, wahai penghuni surga. Maka semua mata ahli surga menuju ke domba itu. Lalu juga malaikat itu memanggil penghuni neraka sambil mengatakan, wahai penghuni neraka. Mata mereka semua menuju ke domba itu. Kemudian kata malaikat tersebut, apakah kalian mengenal ini? Maka mereka mengatakan semua serentak. Kita semua akan mengatakan, di surga atau di neraka? Iya, kami mengenal. Itu adalah kematian. Jadi nanti semua orang akan mengakui kalau dia sudah melalui kematian, toh akan mati. Akan diwujudkan. Lalu disembelihlah, kata Nabi SAW, domba tersebut. Dan akhirnya malaikat itu mengatakan, wahai penghuni surga, nikmatilah surga kalian selamanya karena tidak ada kematian mulai hari ini. Dan hai penghuni neraka, rasakanlah siksaan tidak ada kematian hari ini. Kalau maling di jalan, digebukin oleh warga misalnya karena ketangkap, kalau dia masih hidup mungkin masih dipukulin. Tapi kalau sudah mati, nggak ada orang gebukin. Karena orang tahu orang mati nggak rasa sakit kan. Di neraka nggak ada kematian. Jadi jangan konyol ini. Selalu saja menganggap remeh, nggak apa-apalah. Sampai kapan nggak apa-apa ini? Harus selamatkan diri kita dan tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita kecuali kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Juru bicara iblis, dukun, peramal, penyamun, penyihir, ahli maksiat. Berteman sama mereka pasti ke jalan iblis. Pasti neraka. Clear, selesai. Tentukan dari sekarang. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Usahakan setelah tahu ini istiqomah. Yang lalu kan kita bahas itu ya. Di poin keempat itu masalah istiqomah. Bagaimana kita konsisten setelah tahu kebenaran ikuti saja. Ini masih mukaddimah ya. Saya berikan penjelasan sedikit mereview lagi tentang pentingnya menyadari alam kubur itu pasti benar ada dan bagaimana kita menentukan keputusan jalan hidup kita. Setelah pengajian begini bubar, udah saya ikuti jalannya Allah, saya ingin surga. Udah sibuk dengan itu. Semua godaan yang membuat kita menyimpang jauh dari jalan Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jangan ikuti. Bagaimanapun godaannya, karena godaan ini akan membawa ke neraka gitu. Jadi nggak mungkin bisa bertemu satu sama yang lain, seperti minyak sama air. Ibu kalau cenderung dengan jalan Allah, maka ibu akan tidak suka jalan syaitan. Ibu kalau cenderung dengan jalan syaitan, tidak akan suka jalannya Allah, kan begitu. Muslimah kalau sudah pakai jilbab, dia tahu ini diperintah Allah dan dia nikmati. Maka saya yakin sekali, Anda mungkin juga punya jawabannya. Kalau Anda sudah selalu pakai hijab di depan yang bukan mahram, satu waktu Anda duduk di ruang tamu, ada laki-laki nyelonong bukan mahram, lalu kelihatan sedikit rambutnya, menyesal nggak kira-kira? Itu kan karena kita sudah menikmati jilbab itu kan. Pasti perasaan untuk menyukai buka jilbab di depan umum itu sudah hilang. Kan perintahnya pakai jilbab, larangannya buka jilbab kan gitu. Berarti buka jilbabnya sudah hilang. Gak mungkin ibu mau sudah pakai hijab lalu tiba-tiba keluar di jalan tidak pakai hijab lagi. Pasti merasa bersalah kan gitu. Nah sebaliknya kalau orang menikmati tidak pakai hijab itu, dengan baju terbuka, dengan segala macam model yang mereka lakukan, maka mereka nikmati, hilang kenikmatan hijabnya. Malah mereka akan menganggap kok orang itu nggak pakai jilbab besar, nggak rasa panas apa dan segala macam. Ini nggak bisa ketemu ini, seperti minyak sama air, nggak mungkin. Orang yang komitmen, azan salat, tidak mau tahu, apapun pokoknya saya tidak mau, saya tahu saya mau salat, Allah perintahkan.
maka lawannya meninggalkan sholat, kan begitu. Pasti perasaan meninggalkan sholat itu sudah hilang. Karena kita komitmen mau berpegang pada ini. Bahkan kalau orang komitmen begitu azan langsung sholat, dan ibu coba terapkan dalam hidup itu. Sebagaimana hadis Bukhari, kata Nabi SAW waktu ditanya amal apa yang paling afdol. Kata Nabi SAW, sholat pada awal waktunya. Azan, sholat, selesai. Mau siapapun tidak boleh ada negosiasi. Orang tua kita saja yang kita harus bakti sama mereka. Itu kalau azan, hak wajibnya Allah. Nggak boleh kita dengar, nggak boleh kita ikuti orang tua kita. Kita harus sholat dulu. Kalau ketemu hak wajibnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, yang kita dahulukan adalah hak wajibnya Allah. Kalau kita lagi sholat duhur, ibu kita panggil, ayah panggil, nggak boleh kita batalin. Beda kalau hak sunnahnya Allah, kita lagi sholat sunnah, ibu dan ayah panggil, kita batalin. Tapi kalau yang wajib nggak bisa. Gitu kan? Kalau kita sudah nikmati sholat itu, saya sangat yakin kita sepakat kita tidak akan tinggalkan sholat itu kan. Karena perasaan pelanggaran ini nggak mungkin. Masa orang sudah komitmen jaga sholat 5 waktu, tahu keutamanya, terus tiba-tiba hari ini dia kerja, besok dia tidak mau sholat seharian, kan nggak mungkin. Karena hilang perasaan yang maksiatnya ini kan gitu. Terbalik, kalau orang yang sudah nikmati tinggalin sholat, dia rasa itu sebuah kenikmatan, dia malah heran kok orang ini sholat terus ya. Gak capek apa gitu. Bagi dia begitu. Hilang kenikmatan ibadahnya, ini nggak bisa ketemu. Nah, ibu jangan ada di tengah-tengah gitu. Taat iya, tapi maksiat iya. Maka hilang kenikmatannya itu, ya. Hilang kenikmatan. Kalau mau betul-betul merasakan kenikmatan iman, manisnya iman harus maksimal. Udah sekali hijrah, nggak usah buka lagi pintu-pintu dosa. Selesai. Mau teman-teman buruk, mau tontonan, mau apa yang didengar, habis semua, selesai, tutup. Saya sering kasih gambaran di pengajian begini supaya mudah difahami. Ibaratnya sebuah ruangan. Ruangan itu jebol temboknya. Ada satu ruangan, ibu di situ jebol temboknya. Ada 2 opsi supaya ibu selamat dari udara dingin, dari nyamuk, dari lalat, dari apa saja ya. Yang pertama kurang efektif, yang kedua efektif. Yang kurang efektif ini ibu pakai selimut saja. Ya. Ambil selimut pakai. Tapi ini masalahnya belum clear karena temboknya masih terbuka kan gitu. Kalau kita pakai selimut terus tertidur, selimutnya terdorong, nyamuk bisa datang, air hujan bisa masuk, betul gak? Ini kurang efektif. Ini ibaratnya orang yang mau hijrah, tapi dia masih buka pintu-pintu berteman sama teman-teman yang buruk, masih mau buka pintu dosa. Nah, seperti orang yang cuma pakai selimut, setiap saat dia bisa tergoda lagi. Benar gak? Benar gak ini? Nah, sekarang contoh yang kedua, ini yang efektif. Ibu harus tutup tembok itu. Ambil batu bata, tutup, lengkap tutup semua, selesai. Biar nggak pakai selimut aman. Nah itu maksudnya tutup semua pergaulan-pergaulan buruk itu, pintu-pintu dosa supaya selesai, clear. Kalau enggak masih terus tergoda, masih komunikasi, masih lihat, masih dengar, nggak apa-apa. Itu nggak bisa. Kita ini lemah, manusia ini lemah. Jangan ibu anggap dirinya ibu kuat. Kita sensitif sekali. Terus nonton 2 jam film India tidak terpengaruh, bohong. Nggak mungkin. Lama-lama ibu lantunin juga lagunya, hafal lagunya, ikut tariannya, kagum sama tampannya si artis laki-laki. Masa artis mau didatangkan jelek, nggak ada yang nonton. Harus tampan, harus cantik, gitu kan? Harus hebat. Memang begitu jualan mereka. Tapi kalau kita buka, masalahnya kenikmatan ibadah kita terganggu. Nggak bisa. Iman itu bu, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Begitu. Makin kita taat sama Allah, makin terasa tebal iman itu. Makin dekat sama Allah, makin nyaman, makin mudah menangis, makin suka berdoa, makin takut kalau masuk neraka gitu. Itu bertambah dengan amal saleh. Tapi kapan kita buka pintu dosa, itu akan hilang, berkurang sedikit demi sedikit. Itu sering saya kasih gambaran kan 2 timbangan, amal saleh dan dosa. Kalau amal salehnya lebih tinggi, dosanya di bawah, maka kita akan rasakan kenikmatan iman. Ini harus kita yang usahakan. Kalau terbalik, dosanya lebih tinggi, amal solehnya rendah, maka tidak akan pernah merasakan kenikmatan ibadah itu. Nggak mungkin. Sholat asal jadi, kapan dia mau saja. Nggak bisa karena dosanya masih lebih besar. Berimbang pun sama. Nggak akan pernah merasakan nikmatnya amal soleh dan juga tidak akan merasakan dosa itu sendiri. Gitu kan. Jadi sebaiknya kita tentukan jalan kita tentunya ya.